Influencing people. Call. Apa istilah call kemarin tuh ya? Key opinion leader. Ada juga yang bilang influencer ya. Ada yang bilang juga selebgram. Ada yang bilang YouTuber. Terlalu banyak istilah-istilah asing yang saya tidak tahu. Jadi kan teman-teman sudah tahu, sebelum saya memulai channel YouTube ini, saya sebenarnya orang yang sudah cukup ya gitu. Artinya dalam skop lingkaran saya orang yang ya cukup memiliki posisi. Dari finansial juga sudah cukup memiliki posisi gitu loh. Dari jabatan akademik juga ya menengah ke atas. Makanya saya start channel YouTube ini tanpa beban dan paksaan apapun ya teman-teman. Murni karena saya ingin berbagi aja. Ya pada akhirnya sih saya mencoba untuk membuka lingkaran dan lingkungan baru ya. Jadi kan memang selain membuka cakrawala untuk orang-orang lain, secara tidak langsung saya juga membuka wiyata mandala untuk diri saya sendiri gitu loh. Memang di dalam perkembangannya saya cukup kaget teman-teman. Ternyata apa yang saya sampaikan menyentuh lebih banyak orang daripada yang saya targetkan. Saya disclaimer dulu, saya tidak memiliki keraguan di dalam diri saya bahwa apa yang saya sampaikan adalah benar-benar penting dan krusial. Setidaknya dalam aspek hidup saya teman-teman. Jadi saya tahu apa yang saya bagikan ini bakal menyentuh, bahkan nggak menyindir ya banyak orang gitu loh. Tapi yang saya tidak bisa prediksi adalah antusiasme. Jadi saya start rekaman itu pada bulan April 2021. Saya mulai upload itu akhir April atau awal Mei ya 2021, dan dalam waktu 3 bulan tuh saya sudah nyentuh angka 10.000 subscriber. Saya nggak nyangka loh teman-teman, ternyata paparan 10.000 subscriber ini itu lebih bombastis daripada yang saya kira. Karena saya kan sering lihat tuh ada orang yang punya subscriber 80.000 sampai 100.000 gitu. Tapi ya orang-orang follow karena isinya foto bikini doang. Jadi yang nggak ada engagement, nggak ada nilai-nilai yang dapat diberikan gitu. Tidak ada manfaat nih buat yang subscriber selain foto bikininya dia. Tentu saja nggak akan memberi nilai tambahan buat influencer itu tadi gitu loh. Influencer ya kasih nama influencer aja lah. Jadi mending saya punya 10.000 subscriber tapi memang terlibat, memang engage gitu loh, memang tertarik dengan apa yang saya ceritakan gitu. Daripada punya 100.000 subscriber tapi ya pasif. Apalagi kalau sampai beli tuh. Ya kan saya lihat ada orang-orang yang sampai beli follower gitu. Buat apa ya? Ya misal kalau saya mau seperti itu, uang giveaway aja saya pakai untuk beli follower kan gampang, nggak masalah kan sebenarnya. Tapi kan kembali lagi itu buat apa, nggak ada gunanya. Perlu teman-teman ketahui sebenarnya channel Amerta Manuaba ini sudah ada dari 2011. Tapi saya memperlakukan YouTube itu seperti diary pribadi gitu, sebagai media penyimpanan gratis. Makanya banyak video-video ya saya sekedar rekam aja sih dulu gitu. Saya nggak peduli copyright, saya pakai lagu yang saya suka gitu. Teman-teman kan juga tahu saya sebenarnya penghobi silat gitu. Jadi banyak materi latihan saya simpan di sini ya, murni untuk dikonsumsi pribadi dan juga dikonsumsi oleh anak didik nih yang latihan pencak silat merpati putih gitu. Sampai saya putuskan tuh saya ingin bicara uang deh gitu. Jadi yang awalnya isinya latihan bela diri, sekarang jadi bela finansial. Sebenarnya beberapa kali sih saya sempat menyampaikan bahwa saya itu cuma ingin latihan bicara. Ya memang sih teman-teman tahu ya, saya sudah sering bicara di seminar-seminar, di kelas, kuliah, by offline, by online. Bahkan di podium internasional juga sudah beberapa kali gitu. Tapi itu beda loh, beda sekali dengan berbicara secara umum, secara publik, apalagi di platform seperti YouTube. Kalau di tempat-tempat lain ya, target spesifiknya jelas ada gitu loh. Misalnya kalau bicara di kampus ya targetnya kan mahasiswa gitu. Apalagi kalau di podium internasional kan ya akademisi semua gitu. Ada kolega, ada supervisor dan spesialisasi di bidang-bidang tertentu gitu. Kalau di sini skopnya luas sekali gitu. Mulai dari anak-anak yang umur 18 tahun sampai ada yang udah S3. Nonton channel YouTube ini gitu. Jadi dengan skop yang luas tersebut, saya harus berusaha untuk generalisasi sih istilahnya. Menggunakan bahasa dan penyampaian yang mudah dimengerti. Tapi tetap ya tanpa kehilangan jati diri. Nah, setelah melihat audiens yang global, alias banyak, saya jadi menerima beberapa masukan dan sudut pandang baru.
untuk hal-hal yang mungkin dulu saya acuh ya, saya nggak perhatikan. Saya tahu ya, tidak semua orang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Dan saya cenderung nggak peduli. Tapi kadang niat yang baik itu memang bisa menimbulkan hal yang buruk juga. Ada dilema di sana, ada sosial dilema sih. Contoh nih ya, contoh kasus aja langsung ya. Kan saya sering nih menginformasikan ke teman-teman mengenai bahaya dari robot trading. Ya, tapi saya sudah minta maaf juga sih karena saya menggunakan bahasa yang terlalu belak-belakan ya gitu. Ada satu sisi yang luput dari pengamatan saya teman-teman, yaitu ternyata banyak orang-orang yang sudah terbantu dengan menggunakan robot trading tersebut gitu loh. Orang-orang tersebut saat ini kan dilindas pandemi dan menggantungkan penghidupannya dari robot trading tersebut gitu loh. Teman-teman lihat nggak dilema ya? Lihat dilema di sana. Karena yang saya sampaikan itu mendetail ya, bahkan cukup menusuk. Akhirnya banyak orang-orang tidak jadi ikut atau takut tuh menggunakan robot trading gitu. Akhirnya resikonya mereka kehilangan kesempatan untuk menghasilkan cuan sesaat. Tapi kalau saya mendukung robot trading tersebut, orang-orang yang akan melihat video tersebut mungkin bulan depan atau tahun depan ya, memiliki resiko join di titik ambang terakhir. Di ending-ending dari robot trading tersebut bisa aja terjadi kan gitu. Inevitable sih, artinya kan pasti terjadi, tapi ya kita nggak tahu kapan gitu. Makanya ada beberapa video yang saya putuskan untuk di private saja gitu. Biar nggak mempengaruhi ya terlalu detail sih kehidupan orang-orang ya. Saya tahu ini mungkin mengurangi ya karismatik channel ini yang biasanya berani dan belak-belakan gitu. Tapi itulah dilema yang saya hadapi sekarang. Karena kalau dulu mungkin saya bebas berekspresi ya, apalagi kalau subscribernya waktu itu masih di bawah 1000 gitu. Karena orang-orang yang nonton kan benar-benar tersegmen gitu. Jadi dia mesti search dulu, mesti cari dulu baru ketemu channel ini gitu. Kalau sekarang dengan dukungan algoritma dari YouTube, video-video saya itu dijamah oleh lebih banyak orang baru. Gimana ya saya jelasinnya ya? Teman-teman bisa lihat channel YouTube lain enggak gitu. Kalau mereka bahas jalur yang benar gitu ya, udah mereka bahas yang benar-benar aja gitu. Kalau ada yang bahas jalur sesat, ya jalur sesat doang. Kalau saya kan bias gitu loh. Jadi ya saya ajarin nih dari level 1, level 2, 3, 4, high risk, super high risk gitu. Dari yang aman seperti deposito, setelah itu baru teman-teman naik ke obligasi dan saham, baru naik di obligasi negara dan juga bermain di properti gitu. Setelah itu semua ada, baru silakan lah, bolehlah yang super high risk, mau trading kayak mau di forex kayak atau robot trading, copy trading, terserah gitu. Ya gimana ya? Toh kalau kita nggak tahu yang buruk, mana kita tahu mana yang baik kan gitu. Sama kayak kita makan, mana kita tahu makanan itu enak kalau kita nggak pernah rasain makanan yang nggak enak. Gimana kita tahu rasa senang, rasa bahagia kalau kita nggak pernah ngerasain susah gitu. Tapi perlu teman-teman ketahui juga, saya berusaha nih untuk menjaga spirit kejujuran di channel ini gitu. Saya udah nolak berbagai macam endorsement biar teman-teman tahu ya. Teman-teman di SD Harapan mungkin sudah tahu duluan karena saya sering bagikan screenshotnya ke mereka gitu. Ada yang minta saya untuk endorse produknya, terus saya sampaikan tuh saya hanya mau review jujur aja gitu. Banyak yang mundur akhirnya gitu. Seharusnya sih kalau mereka memang percaya tuh sama produknya ya gas aja gitu. Ada sih beberapa produk tuh yang masih mempercayakan ke saya, cuma dengan catatan kalau negatif banget tolong jangan diupload beli. Ya saya sampaikan kalau negatif banget ya nggak saya review juga, itu malas juga buat apa. Terus sampai ada yang nanya rate, ada yang nanya biaya tuh gitu. Iya saya nggak ngerti. Saya sampaikan gratis gitu, malah saya nanya mereka kan mau ngirim produknya tuh, perlu saya bayar nggak, saya transfer kemana gitu. Orang-orangnya pada ketawa gitu. Nggak Pak Dokter, ini kita kasih gratis, bahkan ongkos kirim pun mereka yang tanggung. Paham ya teman-teman? Jadi saya sampai hari ini memang masih free untuk biaya endorsement. Karena seperti kata-kata saya di awal tadi, saya sudah cukup. Jadi kalau teman-teman punya produk, punya jasa yang memang bermanfaat itu, dan mau diiklanin ya nggak apa-apa, DM atau email aja ya. Saya bersedia kok gitu untuk nge-review lah istilahnya. Dan ternyata kalau produk atau jasa memang ada kekurangan, saya pasti kasih masukan-masukan gitu. Kalau memang negatif banget ya ya nggak mungkin lah saya posting gitu loh, kan kasihan juga. Kan tujuan Anda berada di channel ini adalah untuk bertumbuh kan, untuk growth, untuk maju melangkah ke depan. Jadi kalau teman-teman punya ide tuh nggak berani dibawa di forum, terus beraninya cuma di grup. Ya suspicious dong, mencurigakan jadinya gitu. Misalnya kayak kita bikin kue tuh, kita bikin resep jajan misalnya. Terus yang kita suruh tes cuma mama ataupun nenek kita.
Ya jelas hasilnya bias lah. Anak kesayangan, cucu kesayangan, kue apa tetap dibilang enak gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi ya confidence bias. Jadi karena kita yakin keyakinan yang salah, kita maju, kita jualan kuenya nggak ada yang beli, bangkrut. Itu sih gunanya ya, itulah gunanya review secara publik. Biar ada masukan, biar ada perbaikan, biar ada pertumbuhan ke arah yang lebih baik teman-teman. Terus misalnya teman-teman sudah dapat nih masukan-masukan dari saya, terus teman-teman seriusin tuh, terus barangnya jadi api, akhirnya teman-teman dapat endorsement gratis tuh dari channel Dr. Amerta. Teman-teman yang nonton channel ini kan juga sudah pada tahu semua ya gitu. Kalau saya yang rekomendasiin ya pasti sudah lolos uji tahap tahapan revisi-revisi yang ada gitu. Intinya saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk membuka wawasan lah. Kita buka mindset teman-teman biar kita bisa melangkah bersama ke depan, tentunya ke arah yang lebih baik. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.